Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 4 DPR RI, di mana pemirsa apabila beberapa waktu lalu trending di media sosial mengenai tagar All Eyes on Papua, di mana terdapat masyarakat adat suku Awiu dan Moi ke Mahkamah Agung untuk menolak pembabatan hutan serta alih fungsi dari hutan yang berbuntut dari hilangnya hutan adat yang mendukung sumber pangan, kebudayaan, serta mata air mereka. Dan pemirsa di sisi lain, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono juga menyatakan pemerintah akan memastikan tidak ada yang dirugikan dalam pembangunan tanah Papua. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Anggia Irmarini dari fraksi PKB dan untuk daerah pemilihan Jatim 6. Bu, bagaimana Bu sebenarnya Komisi 4 menilai perkara ini di mana pemerintah mengkonversi lahan hutan menjadi sumber pangan mengkonversi lahan dari sumber pangan masyarakat adat tersebut? Kalau itu kan ini sangat pelik ya, dan sebenarnya tidak hanya kasus di sini. Jadi ada beberapa kasus juga yang kemudian pemerintah memberikan izin kepada pihak swasta untuk dilakukan untuk sawit misalnya. Padahal di situ adalah tanah adat. Nah ini menurut saya harus dievaluasi karena masyarakat adat itu diakui oleh negara dan kita negara tentu harus melindungi gitu, apalagi yang dibabat, yang dikonversi atau yang dipakai itu adalah tanah di mana sumber pangan dari masyarakat adat itu. Oleh karena itu, ini menurut saya tidak hanya kasus ini. Jadi beberapa kasus yang lama itu juga yang lain itu juga harus dilihat kembali supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Khawatirnya ini nanti juga akan lebih meledak gitu. Jadi harus lebih hati-hati gitu. Kalau pernyataannya Pak Menteri menjamin untuk tidak ada penggusuran, itu bagus. Dan memang harus kita lihat semuanya ya, harus kita lihat benar bagaimana masyarakat adat itu benar-benar dia adalah miliknya dan itu adalah sumber makan, sumber kehidupan, jadi sumber kehidupan itu tidak boleh digusur kalau menurut saya. Bu, mengenai pemerintah kan menilai hal tersebut untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah Papua, sementara pasti merugikan buat warga Papua sendiri. Pembangunan tetap harus berjalan. Dan pembangunan bisa kok sinergi dengan menjamin kehidupan bagi masyarakat adat. Jadi tetap bisa, saya pikir bisa. Tidak kemudian harus membabi buta, lalu kemudian atas nama pembangunan, atas nama proyek strategi nasional misalnya, lalu kemudian kita menafikan atau kita meniadakan hak-hak dari masyarakat adat, ini nggak bisa. Jadi itu tetap harus dilindungi. Itu bagian dari warga negara Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang juga gitu. Mengenai langkah ke depan DPR RI dalam mengawal kasus ini seperti apa? Kita lihat, jadi kita akan minta tentunya dengan para negara, pemerintah terutama dalam hal ini, tentang izinnya juga, tentang masyarakat adat juga kita harus dekati, perlu ada pendekatan atau perlu ada solusi yang lebih kekeluargaan. Jadi lebih humanis lah, lebih humanis. Jadi tidak kemudian menurut saya bisa diajak ngobrol lalu kemudian bisa dialihkan juga, harus ada jalan keluarnya dan harus duduk bareng. Terima kasih banyak Ibu atas kesediaan waktunya. Selamat bertugas kembali Bu. Baik pemirsa TV Parlemen, demikianlah wawancara saya dengan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Anggia, di mana pemirsa DPR juga meminta evaluasi dari pemerintah tentang kebijakan tersebut, serta masyarakat adat juga mengingatkan kembali untuk masyarakat adat diakui oleh negara dan perlu solusi yang lebih humanis. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke studio.